Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Nabah. Pak Kiai. Pak Kiai dan Denab. Nabah. Jadi Tribuners, kita agak cepat-cepat karena mau ke antar pengantin. Oh. Om Roy pengantin lagi. Menikah temantan. Oh. Di Sumardi. Oh iya. Akhirnya menikah dengan tanggal cantik. Oh iya Tanggal tahu. 6 bulan 6 2021. Wah. Minggu 6 Juni 2021. Iya. Di lantai samping lantai 6 Menara Boswa, Jalan Jenderal Sudirman nomor 6 kan? Nomor 5. Sapinya nomor 6. Sampingnya nomor 6. Makassar. Jadi Tribuners, berbahagia sekali karena saudara kami, mohon doa restunya Tribuners. Mudah-mudahan Edi Sumardi dan Citra benar-benar mendapatkan citra yang luar biasa dari pernikahan. Sebentar akad nikah jam 10 pagi dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Dilanjutkan dengan resepsi di Menara Boswa. Itu kabar dari internal redaksi. Iya. Selanjutnya Iya. itu kan Tribuners mau tahu apa ini yang kita hari ini kita masih menurunkan berita tentang pembatalan pemberangkatan jamaah. Dede. Jadi bukan Indonesia tidak membatalkan haji. Karena tidak bisa, hanya Allah yang bisa membatalkan haji. Betul. Arab Saudi juga tidak bisa membatalkan haji. Betul. Dan nanti ada orang berhaji kalau dia nggak batal haji, Iya. kalau tidak sesuai dengan manasik yang ditentukan. Jadi yang terjadi adalah pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan tidak memberangkatkan jemaah calon haji ke Tanah Suci tahun ini seperti tahun lalu. Iya. Kenapa tidak diberangkatkan? Jadi banyak masalah, yang banyak spekulasi yang beredar. Di antaranya yang mengatakan kan Indonesia tidak bayar panjar hotel kenapa? Karena vaksin Indonesia, vaksin Sinovac tidak diakui oleh Arab Saudi. Karena tekanan Amerika ke Arab Saudi, banyak sekali yang beredar. Tapi semua informasi itu dibantah oleh kedutaan besar Arab Saudi. Tidak benar. Ya tahu. Indonesia juga mengatakan bukan karena itu. Yang pertama, alasan utamanya adalah karena dikhawatirkan para jamaah haji setelah pulang dari Tanah Suci bukan hanya membawa haji mabrur ke Indonesia, tapi juga membawa virus corona baru ke kampung masing-masing. Dede. Itu yang dikhawatirkan. Iya. Kalau mereka datang dengan membawa predikat haji mabrur, ya tentu saja kita sangat bersyukur dan sangat berharap seperti itu. Tapi jangan sampai haji mabrur itu ditunggang, dibonceng atau ditumpangi oleh coronavirus yang baru. Dede. Karena di sana kan berbaur dari semua negara. Bisa jadi di antara mereka itu ada yang lolos vaksin, tapi ada virus corona baru yang ikut di kopernya, di songkoknya, di jenggotnya, apa hanya menolong Indonesia. Betul. Itu kekhawatiran pertama. Kita kan belajar dari sejarah India. masuknya corona di Indonesia, Oh, khususnya di Sulawesi Selatan. Semua kasus baru corona di Sulawesi Selatan terkonfirmasi itu dari jamaah umrah. Oh iya betul. Kalau Tribunnersku masih mengingat siapa positif pertama di Sulawesi Selatan, di Makassar. Itu kan jamaah umrah di Jalan Raja Wali. Iya. Bulan berapa ya? Bulan 2. Bulan 3. Iya bulan 2 bulan 3. Bulan 3 jamaah umrah. Iya bulan 3.
dan semua meninggal dunia. Satu orang. Dan semua orang yang datang melayat, termasuk tetangga saya di Malengkeri, diisolasi semua. Dan banyak yang termasuk. Di kampung saya juga ditangkap. Kasus pertamanya juga di sana jamaah umrah. Hampir di semua daerah di Sulawesi Selatan itu kasus positif pertamanya dari jamaah umrah yang baru pulang dari tanah suci. Iya. Jadi alasan pemerintah untuk melindungi negara kita ini dari penyebaran virus baru dengan membatalkan haji itu sangat sudah cukup, Luar biasa. sudah cukup. Jadi alasan tidak perlu ditambah-tambah bahwa karena tidak dikasih kuota, Iya. karena Arab Saudi lebih mementingkan negara-negara Eropa dan Amerika dan sebagainya. Dan itu juga sudah dibantah oleh pihak Saudi. Kalau alasan karena Sinovac juga sudah dibantah karena Sinovac sudah diakui juga oleh WHO Iya. bahwa dia itu emergency, salah satu tindakan emergency untuk memperkuat imun menghadapi COVID-19. Jadi Tribuners, kita menganggap bahwa persoalan pembatalan Indonesia memberangkatkan haji jemaah haji tahun ini sudah clear. Dana haji juga sudah clear bahwa dana haji itu tidak dikurangi, tidak diambil, tidak dipakai untuk membangun infrastruktur, itu sudah clear. Iya. Kita sudah mendengar penjelasan langsung dan bahkan pihak-pihak yang menulis itu sudah konfirmasi langsung. OJK juga sudah memastikan tidak ada aliran dana dari tabungan dana haji itu untuk keperluan, tidak ada. Kita juga sudah melihat di media sosial video Haikal wawancara dengan Anggito Abimanyu, koordinator penanganan haji itu, mempertanyakan semua isu yang berkembang dan dijawab dengan tegas dan tegas bahwa tidak ada Itu. dana haji itu tidak pernah digunakan sepeser pun untuk pembangunan infrastruktur, masih aman. Iya tahu. Nah, itu sudah diperbolehkan. Jadi juga persoalan dana haji clear. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah bagaimana cara jamaah haji kita yang sudah melakukan pelunasan yang mau mengambil uangnya kembali. Dan itu pun sudah juga dikelirkan oleh pemerintah kita. Pemerintah sudah membuat dalam KMA, keputusan Menteri Agama nomor berapa itu, itu sudah ada manasiknya di situ. Manasik tata cara pelunasan, penarikan kembali manasik syaratnya. Iya. Ada 9 prosedurnya, ada 9 hari, 7 tahapan penarikan dana hajinya. Jadi ada 7 tahapannya dan prosesnya 9 hari. Jadi kalau kita mengajukan hari ini, datang ke kantor Kemenag kabupaten kota masing-masing, itu kita harus menunggu sampai 9 hari ke depan baru bisa kita terima uangnya ditransferkan ke rekening. Nah, itu. Dan paspornya juga bisa kita ambil dan akan dibagikan, kan sudah kumpul paspor dikasih jamaahnya kita ini. Iya. Jadi sedianya yang diberangkatkan tahun ini itu adalah jamaah yang melakukan pelunasan tahun lalu 2020. Yang melakukan pelunasan tahun ini jadi berangkatkan tahun depan. Iya. Tapi karena tidak jadi berangkat tahun ini, jadi yang melakukan pelunasan tahun 2020 tahun lalu itu diberangkatkan tahun 2021 nanti. Iya. Kita berdoa mudah-mudahan tahun depan sudah ada pemberangkatan. Jadi terus kalau kita mau memperdalam lagi bagaimana cara penarikan dana kita itu, ya, semuanya kita sajikan di dalam gratis ya cantik. Ya, hari kalau saya mau tarik uangku, kira-kira saya kemana dulu? Kesini dulu, baru kesini dulu, baru kesini. Lengkap sekali. Dan kita tahu bahwa 1 hari berarti hari kedua nih, sekarang prosesnya numpuk sudah di sini. Hari ketiga sekarang di sini prosesnya, hari keempat dan sampai hari ke-9 kita masuk sudah nih. menunggu masuk.
Kan pemerintah kita memaklumi bahwa bisa jadi yang batal berangkat itu yang sudah melakukan pelunasan tiba-tiba ada keperluan mendadak, Iya. butuh uang. Apalagi nih anak-anak sekolah sudah mau masuk sekolah. Apalagi kalau kita mau ke sekolah kan anak tadi pesantren, sekolah musik juga ya lumayan, sampai 20 juta harus kita bayarkan. Itu. Butuh uangnya, itu bisa dipakai kembali dan dijamin bahwa kalau kita ambil kembali uang tidak mempengaruhi jadwal keberangkatan kita. Jadi kita yang melakukan pelunasan tahun 2020, kemudian kita ambil kembali uang itu tetap menjadi prioritas berangkat tahun 2023. Tidak mempengaruhi. Iya. Ada cerita dari Mars. Dua kali, Iya itu nih bodoh. dua kali panas. Mungkin ada di Bunda ini bisa kita baca-baca. Iya. Jelaskan lagi Ke polisi yang jelaskan. saya. Iya. Ini kan. Ya, sama pikiran pengantin. Kak Nano. Hai Tribuners, selamat malam menjelang pagi. Wih. Sekarang 2:30 deh. Iya, Terlambat nih Nano. Tribuners kan. iya. Apa? Jadi Tribuners, seperti biasa halaman 5 itu masih tetap saya akan untuk menggarap snapshot. Jadi untuk edisi besok saya mencoba mengangkat salah satu tokoh yang saya rasa patut untuk dipublikasikan karena dia adalah apalagi relawan lalu lintas. Jadi namanya Muhammad Hanafi. Dia itu seorang orang Jawa yang datang ke Makassar. Dia juga datang ke Makassar karena ditipu oleh temannya. Kodong. Karena diiming-iming untuk pekerjaan, tapi pas tiba di sini di Makassar, dia mencoba untuk menjadi relawan lalu lintas. Tapi tugasnya itu. Jadi dia relawan lalu lintas bukan kayak Pauga. Jadi yang membedakan Pauga dengan relawan lalu lintas, kalau Pauga itu dia ilegal Pauga. Kalau ini dia legal. Gitu deh. Dia diperbantukan oleh lantas Goa. Dia diberikan amanah untuk dipercayakan untuk mengatur lalu lintas di perempatan Samata dan sekitarnya. Nah, karena kebetulan saya sering melintas di situ, jadi saya abadikan, maksudnya saya tuangkan dalam bentuk snapshot. Nah, bagaimana foto-fotonya dan bagaimana orangnya besok lihat di halaman 5. Jangan lupa. Itu. Seperti itu, terima kasih. Dah. Sendiri kita kasal deh. Kita yang tangani juga halaman 1, halaman 2 sampainya halaman 155. Oh iya. Iya. Apa itu paling kita ini? Sepi nama. Tapi kita nasibkan setiap malam minggu ini di kantor jadi. Oh lewat kami masa tadi. Anak muda iya wadi. Umur janda tapi jiwa sama semuanya harus selalu jiwa anak muda. Kalau tidak, iya apa itu kita ini daerah dulu nih. Daerah. Ini apa dari Kemenak Maros. Kenapa ya? Ini Kemenak Maros. Dia mencatat ada 310 jemaah tidak berangkat haji di tahun 2021. Kodong. Kenapa itu? Ini karena ini setelah keluar ke AMA 660 soal pembatalan haji. Deh. Keputusan Menteri Agama ini. Ini kajian tersebut dia katakan orang 61 katanya ini sudah tepat, tidak terburu-buru. Iya.
kan kemarin sempat adu mata sama kedutaan Arab Saudi kalau satu kota untuk Indonesia tetap ada. Iya. Cuma implementasi tapi pihak Kementerian Agama tetap terus kami melanjutkan jemaah di kampung Betawi. Terus ini salah satu jemaah ini Iya. Betul. bukan terus ya Hukmawati. Hukmawati. Ya. Iya. Hukmawati ini sudah 2 kali Batal. batal berangkat. Kodong. Sebenarnya dia berangkat di tahun 2020 Iya. karena waktu itu sudah masuk masa pandemi. Iya. Dia batal berangkat. Ini kemarin waktu bulan-bulan 4 dia disuruh siap-siap. Nah, katanya tahun 2021 ini tetap sudah pas berangkat. Ih, Karena kodong. sudah manasi persiapan untuk berangkat aja tapi Iya. tetap ini Wih. seri Jadi tidak lama, wait. padahal banyak nih yang sudah dipersiapkan ada Iya. yang masuk Ada deh. sabar-sabar dulu mudah-mudahan tahun 2022 nanti Iya. bisa berangkat aja. Iya betul-betul lagi dipanggil sama Allah tuh. Iya. Ini sesuatu yang kalau bukan panggilan Allah ini. Karena kalau nunggil di situ Oh iya deh. Tahu, Pak. udah semuanya. Oh tidak selamanya itu dipanggil Allah pergi menghadap kata Baitullah. Oh iya cocok tuh. Saya ditompen dapat. Menggala. Iya. Innalillah. Jadi aduh susah datang kodong ini ya jadi yang buat tuh. Jadi ini tentu rumah besar. Iya. Ini bus ini terkait utangnya ke pulsa. Iya. Utangnya ke pulsa ini di tahun 2020 kemarin itu jumlahnya 304 miliar. Ini banyak banget ya. Iya. Ini di tahun 2021 ini Mei 2021 Pak PLT Gubernur Sulsel Pak Andi Sulaiman dia bayar sampai 98%. Artinya dia sudah bayar nih 298, jadi sisa 6 miliar. Oh. Satu pengamat ekonomi Pak Tiar Muhammad Juang dia menyampaikan prosesnya ke lebih gubernur Iya tahu Pak. karena dengan kalau bisa dia karena donasi di tahun Bisa terpilih tahun 2 tahun depan lagi. tahun 2022 sudah dipastikan banyak pembangunan. Oh iya tahu. Terus berjalan itu ini kegiatannya Pak Dani Pomanto. Iya. Tadi nih Pak Dani gue sama Kapolda ke Toka Maros. Ada desa Toka itu kan? Iya. Ada desa Toka namanya. Toka yang gimana di daerah Puncak ya? Oh. Di vilanya Pak Dani. Nah di sana untuk apa? Pak Dani katanya ini agenda silaturahmi dengan dan lain-lain. Iya tahu. Orang berarti kan kayaknya ini persiapan dulu. Iya. Tadi Pak Dani menegaskan kalau misal agenda bus ini cuma agenda silaturahmi dengan berpindah. Itu benar. Udah. Dah.